Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika tentang kelajuan dan kecepatan. Kali ini kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan sesaat dan kelajuan dan kecepatan rata-rata. Lalu, apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Mari kita pahami pada materi berikut ini. Apa beda kelajuan dan kecepatan dapat dilihat dari formulasi berikut. Kelajuan merupakan besaran yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar. Alat ukur untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Kecepatan merupakan besaran yang bergantung pada arah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor. Alat ukur untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Jarak yang ditempuh Pak Kumis dari titik awal O sampai di titik terakhir di C melalui lintasan OABAC di C adalah 28 meter. Perpindahan yang dilaluinya negatif 2 meter. Tanda negatif menunjukkan Pak Kumis berpindah kiri ke posisi awal di titik O. Waktu tempuh 15 menit kita ubah dalam bentuk sekon menjadi 900 sekon. Maka kelajuan jarak dibagi waktu sama dengan 28 meter dibagi 900 meter dihasilkan 7/225 meter per sekon atau sama dengan 0,03 meter per sekon. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu sama dengan negatif 2 dibagi 900 sama dengan negatif 1/450 meter per sekon atau negatif 0,002 meter per sekon, atau kecepatannya ke arah kiri. Jadi kelajuan dan kecepatan ini terjadi pada saat waktu yang keseluruhan ditempuh oleh Pak Kumis adalah 0,03 meter per sekon dan 0,002 meter per sekon ke arah kiri. Selanjutnya, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Itu disimbolkan dengan V sama dengan sigma X per sigma T dalam satuan meter per sekon. Kemudian, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya, yaitu V rata-rata delta X per delta T. Untuk delta X sama dengan X2 dikurang X1, sedangkan delta T T2 dikurang T1, yaitu perubahan perpindahan dibagi perubahan waktu dalam satuan meter per sekon. Sebuah mobil dari titik acuan awal di titik A bergerak mengikuti garis lurus dan berhenti di titik B sejauh 50 meter dalam waktu 50 menit. Kemudian mobil bergerak kembali mengikuti garis lurus dan berhenti di titik C tepat di angka 100 meter dari garis bilangan dalam waktu 50 menit. Kemudian mobil bergerak berbalik arah menuju ke titik D sejauh 20 meter atau tepatnya berada di titik 80 meter dari garis bilangan. Dari ilustrasi ditunjukkan pada gambar, untuk waktu yang ditunjukkan, maka total waktu tempuh sama dengan 120 menit. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil? Dari titik awal acuan sampai ke titik akhir. Diketahui untuk XAB dari jarak yang ditempuh mobil dari A ke B adalah 50 km dan TAB-nya waktu yang ditempuh dari A ke B adalah 50 menit atau 5/6 jam. Kemudian untuk XBC jarak yang ditempuh dari B ke C adalah 50 km dan waktu tempuh dari B ke C adalah 50 menit atau 5/6 jam. Berikutnya untuk X, C
CD atau jarak yang ditempuh mobil dari C ke D adalah 20 km. Untuk ke CD sama dengan 20 menit atau sama dengan 1/3 jam. Pertanyaannya adalah berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Sebelum kita menentukan kelajuan, kita harus menentukan juru jarak yang ditempuh mobil, yaitu dari XAD itu sama dengan XAB plus XBC plus XCD. XAD itu sama dengan tadi XAD nya adalah 50 km ditambah XBC nya adalah 50 km dan XCD nya adalah 20 km, sehingga jarak yang ditempuh benar dari A sampai dengan ke D adalah 120 km. Waktu tempuh mobil dari titik A sampai dengan D dapat kita hitung dari TAB, TBC, dan VCD kita jumlahkan akan didapatkan 12/6 jam atau sama dengan 12 jam. Maka kelajuan mobil adalah P sama dengan XAD per TAD atau 120 km per 2 jam atau kelajuan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Untuk menjawab pertanyaan kecepatan rata-rata benda atau kecepatan rata-rata mobil, untuk menentukan perpindahannya kita harus tuliskan untuk delta XAD sama dengan XD dikurang SA, sehingga delta XAD untuk XD itu berada di 80 dan XA nya berada di titik 0, sehingga 80 dikurang 0 adalah 80 km. Dan waktu tempuh keseluruhannya tadi sudah kita cari itu adalah 2 jam. Sehingga maka kecepatan rata-rata mobil adalah P rata-rata sama dengan delta XAD dikurang TAD, yaitu 80 km dibagi 2 jam hasilnya 40 km per jam, sehingga kecepatan rata-rata mobil adalah 40 km per jam. Berikut menentukan kecepatan sesaat dengan metode grafis. Kurva di samping menunjukkan pergerakan sebuah mobil dengan menggunakan metode grafis. Tentukan kecepatan mobil dalam satuan kilometer per jam pada saat T sama dengan 3 menit, B T sama dengan 8 menit, dan T sama dengan 16 menit. Untuk grafiknya seperti ini. Untuk X jarak tertingginya adalah 5 km dan dalam waktu sampai dengan di C 20 menit. Penyelesaian diketahui dari grafik soal. Beritanya kecepatan mobil dalam satuan kilometer per jam pada saat T sama dengan 3 menit, T sama dengan 8 menit, dan T sama dengan 16 menit. Berdasarkan grafik, strategi yang harus kita ketahui secara keseluruhan, kurva dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu OA untuk T-nya kurang dari atau sama dengan 4 dan T lebih dari atau sama dengan 0, sehingga AB. Kemudian bagian kedua adalah AD, posisi AD, yaitu untuk T kurang dari atau sama dengan 12 dan T lebih dari atau sama dengan 4. Dan bagian ketiga adalah BC, yaitu untuk T kurang dari 20 sekon atau T lebih dari sama dengan 12 sekon. Perlu Anda perhatikan bahwa garis singgung untuk grafik garis lurus sama dengan garis itu sendiri. Penyelesaian untuk jawaban yang A untuk T sama dengan 3 menit, benda berada dalam selang waktu T kurang dari atau sama dengan 4 dan T lebih dari atau sama dengan 0, sehingga kecepatannya sama dengan kemiringan garis OA. Dari garis OA kita peroleh XA sama dengan 5 km ketika TA sama dengan 4 menit dan X0 sama dengan 0 ketika T0 sama dengan 0. Delta X sama dengan XA dikurang X0 sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5 km. Untuk delta T sama dengan TA dikurang T0 sama dengan 4 dikurang 0, sehingga delta T-nya adalah 4 menit. Jika kita konversikan dalam satuan jam, maka 4/60
jam. Maka kecepatan benda pada saat T sama dengan 3 menit adalah delta X per delta T. Untuk X delta X-nya adalah 5, delta T-nya adalah 4 per 60. Hingga dihasilkan kecepatannya pada saat T sama dengan 3 menit adalah 75 km per jam. Untuk B sama dengan 8 menit, berada dalam selang waktu T kurang dari atau sama dengan 12 dan T lebih dari atau sama dengan 4, atau T sama dengan 8 menit berada daerah AB. Dari garis AB diperoleh XA sama dengan XB. Maka TA-nya 4 menit dan TB-nya adalah 12 menit. Delta X sama dengan XB dikurang SA sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0 km. Delta T, TB dikurang TA sama dengan 12 dikurang 4 sama dengan 8 menit. Delta T berarti dikonversikan dalam satuan jam, maka 8 dibagi 60 jam. Sehingga kecepatan pada saat T sama dengan 8 menit adalah delta X dikurang delta T 0 dibagi 8 per 60, hasilnya sama dengan 0. Untuk T sama dengan 16 menit berada dalam selang waktu T kurang dari atau sama dengan 20 dan T lebih dari atau sama dengan 12 atau daerah DC pada grafik. Maka delta X sama dengan XC dikurang XB sama dengan 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5 km. Delta T sama dengan TC dikurang TB sama dengan 20 dikurang 12. Hasilnya adalah 8 menit. Hingga kita konversikan ke dalam satuan jam, maka 8 per 60 jam. Maka kecepatan benda pada saat T sama dengan 16 menit adalah delta X dibagi delta T. Dengan delta X sama dengan negatif 5, delta T sama dengan 8 per 60. Sehingga menghasilkan negatif 37,5 km per jam. Kita dapat dipastikan benda mengalami